Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Yang terhormat Bapak Muhammad Tri Ramadhani, MPDI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, beserta teman-teman yang saya banggakan. Saya Mila Puspitasari dengan NIM 2371026866, program studi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Larangan Mendekati Zina. Zina adalah suatu perbuatan keji atau perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh 2 orang antara perempuan dan laki-laki yang sudah pernah menikah. Mereka melakukan hubungan seksual. Bisa juga laki-laki itu duda atau perempuan itu janda. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Adalah zina yang dilakukan oleh 2 orang antara perempuan dan laki-laki yang belum pernah sama sekali menikah. Artinya zina ini banyak dilakukan oleh para remaja dan mungkin pada zaman sekarang ini banyak sekali seperti anak SMA, anak SMP yang hamil di luar nikah. Perbuatan zina itu sebenarnya apabila dia ingin menikah, maka seharusnya tunggu anak dia lahir terlebih dahulu. Apabila dia diijab sebelum anaknya lahir, maka setelah anaknya lahir nanti baru bisa melakukan ijab qabul ulang. Dan anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan apapun. Serta jika anak tersebut sudah dewasa dan ingin menikah, maka ayah dari anak tersebut tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya. Yang ketiga, ada zina a'laman, yaitu zina panca indera. Yang tidak kita sadari, zina ini sering kita lakukan atau kita sering menyepelekan, padahal ini termasuk zina. Seperti mata. Kita melihat lawan jenis, laki-laki atau perempuan, dengan perasaan senang. Yang kedua, ada mulut. Kita membicarakan lawan jenis, perempuan atau laki-laki, dengan perasaan senang, perasaan suka. Yang ketiga, ada tangan. Kita memegang tubuh lawan jenis, entah itu dari baju atau kita memanggil, tapi kita menyentuh, tapi dengan perasaan senang. Dan ada hati atau perasaan. Dia menyukai
perempuan atau laki-laki dengan sangat senang, dengan perasaan suka. Zina amalan ini banyak orang tidak tahu, tetapi sebenarnya ini adalah perbuatan zina. Tetapi banyak orang zaman sekarang ini dia sangat menyepelekannya. Bahkan Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa asa sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan dan yang keji. Bahkan Allah juga telah melarang perbuatan zina. Karena apa? Karena perbuatan zina memiliki dampak yang buruk. Di antaranya seperti dicemooh oleh tetangga, dengan lingkungan sosial, dicemooh juga keluarganya, dan pasti kedua orang tua serta keluarganya dari pihak perempuan ataupun laki-laki akan merasa malu. Akan tetapi yang lebih merasakan malu tersebut adalah pihak keluarga perempuan. Dan seperti bisa terkena penyakit seperti penyakit HIV, penyakit AIDS, penyakit sifilis, penyakit gonore. Apabila salah satu dari mereka antara perempuan dan laki-laki yang pada awalnya sudah terkena penyakit tersebut lalu berhubungan seksual dengan mereka, maka penyakit tersebut akan tertular. Dan seperti penyakit HIV sampai saat ini dari pihak kesehatan sendiri belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan penyakit tersebut. Maka dari itu kita semua harus menghindari perbuatan zina. Cara kita untuk menghindari zina yaitu dengan berbagai cara. Yang pertama, kita pintar untuk memilih teman agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kedua, kita harus pintar-pintar untuk melawan hawa nafsu kita. Kita harus menjaga hawa nafsu kita agar tidak terjadi zina. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan menerima taubat hambanya, tetapi sebaiknya kita umat muslim dan muslimah tetap menghindari perbuatan zina. Karena sebaik-baiknya orang bertobat, lebih baik lagi kita untuk menghindari perbuatan zina tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.